Selamat datang kembali di Footivables. Kali ini kita akan membedah laga antara Chelsea versus Manchester United di Stamford Bridge. Chelsea memiliki catatan positif dalam 5 laga kandang terakhir melawan MU. Mereka tidak terkalahkan, walaupun 3 di antaranya berakhir dengan skor imbang. Sedangkan Manchester United terakhir kali menang di Stamford Bridge pada tahun 2020 dengan skor 2-0. Sejak saat itu, MU kesulitan mencuri poin penuh dari Chelsea. Namun, pada laga kali ini, MU berhasil mencuri poin penuh dengan skor 0-1. Menarik untuk dibahas bagaimana jalannya laga panas ini berjalan. Mari kita bedah. Rosenior menggunakan pakem 4-2-3-1. Kali ini, Enzo yang sudah bisa bermain diplot sebagai DM bersama dengan Caicedo untuk menjaga lini tengah Chelsea. Di depan, ada Palmer dan Liam Delap sebagai striker disokong oleh Pedro Neto dan Estevao. Sedangkan Michael Carrick juga menggunakan formasi 4-2-3-1, menurunkan pertahanan darurat karena badai cedera di belakang. Carrick memainkan Mazraoui dan Heaven. Di tengah diisi oleh trio midfield andalan yaitu Casemiro, Maino, dan juga Bruno. Di depan, posisi striker dipercayakan oleh Sesko, disokong oleh Mbeumo dan Cunha. Dalam fase menyerang, Liam Rosenior menerapkan struktur yang fleksibel untuk memecah blok pertahanan rendah United. Struktur 3-2-5 atau 3-1-6 saat membangun serangan. Saat Caicedo drop ke belakang yang sejajar dengan para back, Gusto melakukan inverting ke tengah untuk membantu Enzo. Sedangkan Cole Palmer dan Pedro sering bergerak ke area half space untuk menerima operan vertikal. Sementara sayap lebar dijaga oleh Cucurella dan Estevao atau Garnacho sebagai penggantinya. Saat kehilangan bola, Rosenior menginstruksikan timnya untuk melakukan pressing agresif sejak di area pertahanan United. Namun, tingginya garis pertahanan ini justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Manchester United melalui transisi cepat. Saat United membangun serangan, Chelsea menerapkan high press 4-4-2 dengan Palmer yang naik sejajar dengan Liam Delap untuk menekan pemain lawan. Tim tuan rumah juga mempertahankan garis pertahanan yang tinggi guna mempersempit ruang di tengah. Sedangkan MU yang sedang dilanda krisis bek tengah lebih memprioritaskan stabilitas pada pertahanannya. United bertahan dengan mid block yang cenderung rendah untuk melindungi bek muda Aiden Heaven dan Mazraoui yang menjadi bek tengah darurat. Duet Casemiro dan Maino bermain sangat disiplin depan garis pertahanan untuk menghadang bola dan membatasi ruang tembak pemain Chelsea. Saat menyerang, United mengandalkan transisi cepat untuk mengeksploitasi garis pertahanan tinggi Chelsea. Transisi cepat 4-2-3-1 ke 2-4-4 saat menyerang balik. Kedua bek sayap tetap waspada, sementara 4 pemain depan bergerak eksplosif ke ruang kosong. Sementara itu, Benjamin Sesko berperan menarik bek tengah Chelsea untuk menciptakan ruang bagi pelari lini kedua seperti Mbeumo dan Cunha untuk merangsek masuk ke kotak penalti. Gol United berawal dari 3 sentuhan bola. Dari Mazraoui ke Mbeumo berpindah ke kaki Bruno. Cucurella yang tertarik oleh pergerakan Mbeumo meninggalkan celah di sisi kiri Chelsea yang dieksploitasi oleh Bruno. Dengan visi kelas dunianya, ia tidak terburu-buru dalam melepaskan cutback. Umpan yang terukur melewati beberapa pemain. Di saat yang sama, Cunha melakukan pergerakan cerdas dari lini kedua, mengeksploitasi celah di antara dua bek tengah Chelsea yang kehilangan koordinasi. Dengan satu sontekan dingin, Cunha mengirimkan bola ke pojok gawang. Di babak kedua, Rosenior melakukan beberapa penyesuaian taktis untuk mengejar ketertinggalan gol. Rosenior menginstruksikan Garnacho dan Pedro Neto untuk berganti posisi.
Neto yang digeser ke kanan menjadi lebih berbahaya dengan sering melakukan umpan silang ke area kotak penalti United. Salah satu umpan silangnya dari sisi kanan berhasil ditanduk oleh Liam Delap, namun bola hanya membentur mister gawang United. Chelsea meningkatkan tempo permainan dan menekan United lebih jauh ke area pertahanan mereka sendiri. Mereka menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan beberapa peluang, termasuk tembakan Cole Palmer yang meleset tipis setelah menerima umpan silang Malo Gusto, dan juga peluang sundulan dari Fofana yang memanfaatkan umpan silang dari Pedro Neto. Sedangkan United di babak kedua merespon dengan struktur yang lebih rapat. Struktur 4-5-1 atau 5-4-1 menjelang babak kedua berakhir. United sering terlihat dengan 5 pemain di lini belakang. Saat pemain sayap turun sangat dalam untuk menutup ruang di sisi lapangan, jarak antar lini belakang dan tengah United dibuat sangat sempit. Kemenangan ini memperkokoh posisi United di peringkat 3 besar. Sementara Chelsea harus segera berbenah jika ingin tetap bersaing di zona Eropa. Jadi, menurut kalian, apakah taktik Rosenior yang terlalu kaku atau Carrick yang memang lebih jenius kali ini? Tulis di kolom komentar.